Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita ada di bulan yang baru, di bulan September. Wow, nggak terasa udah mau Sekber. Berarti sebentar lagi kita harus mempersiapkan diri kita untuk ada di dalam suasana hari Natal. Tapi nanti masih berapa waktu lagi ya. Puji Tuhan, kita senang ada di tema yang baru di bulan ini, di tema Purify, dimurnikan oleh Tuhan sebagai benih yang ditanam, yang akan mengalami pertumbuhan dan penuaian. Benih itu juga perlu dibersihkan juga, perlu benih yang sudah bertumbuh itu perlu dibersihkan, perlu dimurnikan agar dia lebih banyak lagi berbuah, dan berbuahnya jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat hari ini, buat pagi ini di bulan yang baru kami mendengar firman, biar kebenaran-Mu mengubah hidup kami, menguatkan kami dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, di bulan September ini kita akan memulai proyek janji iman kita untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya berdoa agar kita semua bisa terlibat dalam proyek janji iman ini, agar rumah Tuhan dapat segera kita bangun, dan generasi punya sebuah rumah untuk mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berbuah dan mengembangkan potensi mereka saja. Semua jemaat bisa terlibat di dalam proyek janji iman ini. Puji Tuhan. Baik, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, ayat 2 ini menarik banget, bahwa kita ini adalah ranting, Tuhan kita adalah pokok anggurnya, dan ranting itu harusnya berbuah. Tapi terkadang ada ranting yang ujungnya itu jatuh ke tanah gitu loh. Akhirnya dia jatuh ke tanah karena pokok anggur di Israel itu nggak seperti pokok anggur yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kadang-kadang ranting-rantingnya itu jatuh ke tanah, bahkan sampai masuk ke dalam tanah-tanah yang agak lembut gitu ya. Dan ternyata keadaan itu membuat dia nggak bisa berbuah banyak. Nah, dalam konteks seorang Yahudi, di mana Yesus melihat pokok anggur yang ada pada masa itu, maka seorang petani anggur akan mengambil ranting itu, dibersihkan. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dikatakan dipotong, ternyata bukan dipotong ya, dibersihkan, saudara, dibersihkan, diangkat kembali, ditaruh di tempat dia bisa menjalan dengan baik, supaya dia bisa menghasilkan buah. Jadi ranting-ranting itu kadang-kadang kenapa nggak bisa berbuah? Karena ada yang kotor, ada yang jatuh di tanah yang membuat dia nggak bisa menghasilkan buah. Sehingga dia perlu dibersihkan. Dibersihkan supaya apa? Dengan sebuah tujuan supaya lebih banyak berbuah. Karena memang seorang petani dia tanam benih anggur dengan sebuah ekspektasi, sebuah harapan besar bahwa pokok anggur itu akan menghasilkan buah anggur yang bukannya buah tapi berbuah banyak gitu. Nah, kendala dia tidak bisa berbuah itulah ternyata dia jatuh di tempat yang tidak tepat. Makanya harus dibersihkan supaya kalau setelah dibersihkan dia akan mengeluarkan buah jauh lebih banyak. Gereja Tuhan, keluarga ACC, terkadang Tuhan mengizinkan ada beberapa hal terjadi di hidup kita yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang mungkin melukai hati kita, menyakiti hati kita, begitu terbeban berat. Kita merasa kenapa ini harus terjadi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saudara perlu tahu bahwa terkadang Tuhan mengizinkan proses itu terjadi buat kita karena Tuhan sedang memurnikan kita. Dia sedang membersihkan kita supaya kita ini rantingnya Tuhan ini terus berbuah. Karena yang jadi concernnya Tuhan bagaimana kita berbuah, yaitu buah-buah kasih, buah Kristus, buah kehidupan yang benar semakin serupa segambar dengan Kristus. Karena lewat buahnya lah, buah yang kita hasilkanlah orang di luar sana dapat melihat Yesus dalam hidup kita, dan lewat buah itulah orang dapat mengenal Tuhan lewat buah yang kita bisa tunjukkan. Sebab itu penting banget Tuhan ingin melihat kita berbuah. Sebab itu izinkanlah diri saya dan saudara untuk diproses Tuhan agar buahnya keluar dengan baik. Kalau Tuhan proses kita bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan lagi marah sama kita, tidak. Tapi Tuhan sedang mengasihi kita untuk buat kita lebih banyak berbuah. Baik secara rohani maupun di dalam kehidupan keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita juga mengalami keadaan yang berbuah, bermultiplikasi, agar itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa sepanjang bulan ini,
kita mengizinkan diri kita dengan penuh kerelaan dan kerendahan hati, dilembutkan oleh Tuhan untuk diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan, mengalami purified daripada Tuhan, agar buah roh itu, buah kebenaran, buah kebaikan muncul dengan indahnya lewat kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di bulan yang baru, percaya berkat baru, penyertaan, pertolongan, pengurapan, hadirat Tuhan yang segar dan baru menyertai kami. Aku berdoa biar setiap kami menjadi kuat dalam Tuhan untuk mengalami pemurnian daripada Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, untuk kami semakin berubah segambar serupa dengan Kristus, hidup kami menghasilkan buah, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan, kuatkan mereka, berarti keluarga, rumah tangga, bisnis usaha mereka diberkati, diurapi Tuhan. Doa syukur kami dalam nama Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selama beberapa hari ke depan, kita akan terus belajar tentang bagaimana hidup kita berbuah dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.